Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwinda Pratama sebagai UI UX Designer. Untuk sharing session kali ini, saya akan membawakan materi finish maraton dengan ChatGPT. Kalau 2 minggu lalu, Mas Triadi sudah membawakan materi tentang serunya lari. Kalau sekarang saya akan membawakan materi gimana planning kalau kita mau ikutan race rally. Oke, untuk pertama, kenapa ChatGPT dipakai untuk maraton atau race? Karena ChatGPT sebagai running assistant pribadi dan juga bisa membantu latihan, nutrisi, race planning, mental, analisis sepatu, bahkan strategi saat race day. Selanjutnya, kenapa saya membawakan materi ini? Karena pada tahun 2024 saya finish maraton di Pocari Sweat Run Bandung dengan bantuan ChatGPT. Dan pada tahun depan 2026 saya akan kembali ikut maraton di BTN Jakarta International Marathon dengan bantuan ChatGPT. Nah, materi ini juga akan membantu teman-teman jika ingin mengikuti race lari di event-event yang akan berlangsung. Kencengin. Oke, yang pertama yang harus dilakukan yaitu atur strategi pace atau waktu finish. Pace lari sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 km. Jadi kalau misalnya kita lari dengan pace 6 berarti 6 menit per kilometer. Nanti si pace per kilometer itu diakumulasi di akhir, jadi kita berapa kilometer dan juga berapa menit per kilometernya. Kalau misalnya pace 5:30 berarti kita butuh 5 menit 30 detik untuk menyelesaikan tiap kilometer gitu. Jadi untuk yang pertama yang harus dilakuin itu atur dulu strategi pace kita mau pakai pace berapa untuk nanti lari. Selanjutnya tentuin juga kategori larinya. Kategori race lari umumnya dibagi menjadi 4, yaitu 5 km, 10 km, half marathon 21,1 km, dan juga maraton 42,2 km. Setelah kita mengatur mau pace berapa, mau ambil kategori apa, kita juga harus lihat COT atau cut off point atau batas waktu. Jadi nanti tiap race lari, tiap kategorinya itu memiliki batas waktu berapa saja pelari harus mencapai garis finish gitu. Rata-rata 5 km itu batas waktunya 1 jam, 10 km itu 2 jam, half marathon itu 4 jam, dan juga COT maraton misalnya di Jakim itu 7 jam. Sebenarnya bervariasi antara ada yang 5 jam, 6 jam, 7 jam. Dan juga untuk maraton biasanya ada cut off point atau batas waktu berapa saja kita harus menyampai kilometer-kilometer tertentu. Di sini contohnya di BTN Jakim ini ada cut off point atau batas waktu di kilometer 11, kilometer 18, kilometer 24, kilometer 31, dan juga kilometer 36. Nah, untuk yang pertama ini di ChatGPT kita bisa menganalisis COP yang ada di Jakim ini dengan buatkan pace tiap kilometer dari COP berikut. Jadi kalau misalnya di Jakim ini start sampai kilometer 11 kita membutuhkan pace atau rata-rata waktu itu 11 menit 77 detik. Dari kilometer 11 sampai 18 dengan jarak 7 km ini kita butuh 9 menit 96. Dari kilometer 18 sampai 24 kita butuh 9 menit 97 detik. Dari kilometer 24 sampai 31 kita butuh 11 menit 36 detik. Dan juga dari kilometer 31 sampai 36 kita butuh 9 menit 96 detik untuk batas amannya gitu. Jadi misalnya teman-teman ingin ikut maraton di Jakim dengan jalan kaki juga sebenarnya bisa dapat medali dan finish gitu. Yang selanjutnya atur strategi pace atau waktu finish. Setelah kita mengetahui COT, kita bisa mengatur strategi pace atau waktu finish.
Jadi kita nanya ke ChatGPT, kalau saya mau pakai pace 7 atau 6.30 berapa jam finish maraton saya. Kalau misalnya pakai pace 7 nanti ada estimasi waktunya di 4 jam 55 menit. Kalau pakai pace 6.30 estimasinya teh di 4 jam 34 menit. Di sini juga ChatGPT bisa ngebantu mensinkronkan dengan COP di Jakim yang tadi. Misalnya kalau saya di checkpoint kilometer 11 nanti bakalan butuh waktu 1 jam 11 menit, kilometer 18 1 jam 57 menit, kilometer 24 2 jam 36 menit, kilometer 31 3 jam 21 menit, kilometer 36 3 jam 54 menit, dan finish di total 4 jam 34 menit. Jadi kalau saya menggunakan PES 360 berarti bisa finish di Jakim dengan aman, tidak terkena batas waktu gitu. Selanjutnya setelah kita mengatur PES-nya, kita juga atur sesuai dengan elevansi. Jadi tiap rute race lari itu elevansinya beda-beda. Kalau misalnya di Jakarta itu pasti landai, di Bandung juga pasti landai. Kalau misalnya di Borobudur Marathon, di Magelang, juga di Maybank Bali Marathon pasti elevansinya naik turun gitu. Nah ini juga pasti mempengaruhi pace teman-teman. Jadi di ChatGPT juga kita bisa menyesuaikan pace tiap kilometer dengan elevansi rute. Kalau kita lihat ini di elevansi Borobudur Marathon, pertamanya ini landai, terus ada kenaikan di kilometer ke-14. Nah ini kita harus menurunkan pace dan juga nanti menaikkan pace ketika sudah menurun. Ini kalau kita tetap pakai pace yang biasa-biasa saja nanti bakalan ngos-ngosan dan selanjutnya bakalan kecapean juga. Selanjutnya setelah kita menentukan mau pace berapa dan menghitung COP-nya ternyata kita aman, kita juga harus membuat menu latihannya menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT bisa bantu untuk buat program latihan. Contohnya buatkan jadwal latihan maraton di BTN Jakim 2026 dari 1 Januari sampai race day-nya tanggal 14 Juni 2026. 1 minggu 5 kali lari dan 1 strength training. Buatkan juga target mile egg-nya tiap minggunya. Jadi untuk program lari itu tiap kategorinya pasti beda-beda. Kalau misalnya cuman 5 kilo paling sebulan juga bisa. Kalau cuman 10 kilo 2 bulan juga bisa. Kalau cuman HM kayaknya 4 bulan 3 bulan. Nah kalau maraton itu minimal 6 bulan ya juga 1 tahun untuk bisa menyelesaikannya dengan aman gitu. Setelah kita nanya ChatGPT nanti akan dibuatkan menu latihannya oleh ChatGPT. Di sini bakalan dibagi 4 fase, yaitu fase base building. Jadi untuk awalannya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6 ini memperkuat jantung, paru-paru, tendon dan juga otot. Selanjutnya mempersiapkan tubuh untuk fase latihan berat, mengurangi risiko cedera dan membuat tubuh siap menerima volume besar. Jadi untuk di fase pertama ini latihannya yang santai-santai dulu. Selanjutnya masuk ke fase yang kedua, ada endurance dan juga volume. Ini untuk minggu ke-7 sampai minggu ke-14. Fungsinya tubuh mulai siap untuk menempuh jarak maraton. Adaptasi metabolitik, tubuh lebih pandai membakar energi dan juga memperbaiki efisiensi lari dan kekuatan mental. Selanjutnya ketika endurance-nya sudah bagus, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase peak dan rest spesifik. Jadi untuk fase yang ketiga ini puncak dari program latihan kita untuk mempersiapkan race-nya, yaitu untuk menyesuaikan tubuh dengan pace dan juga sensasi maraton, melatih strategi energi dan hidrasi, mengkondisikan mental. Setelah semuanya beres, nanti ada fase tapering atau penurunan. Nanti untuk tubuh pulih total, energi penuh saat rest,
rasa kaki ringan pada rest day dan juga risiko cedera turun drastis. Nah, untuk lebih spesifiknya nanti kita akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 spesifik latihan. Yang pertama ada isiran. Isiran itu kalau kita lari dengan pelan-pelan aja gitu, biasanya PES 7, PES 8 itu masuk ke dalam isiran. Dan juga ada long run. Long run itu biasanya dikategorikan kalau lebih dari 10 km atau secara jarak jauh. Selanjutnya ada tempo. Tempo ini berlari dengan pace yang cukup tinggi. Kalau misalnya pace kita pace 5, berarti temponya juga harus pace 5. Kalau misalnya interval ini berlari secara cepat tapi ada istirahatnya gitu. 400 meter berlari cepat, terus istirahat 200 meter, terus 400 meter, 200 meter gitu. Jadi untuk melatih paru-paru. Jadi tempo dan interval ini untuk melatih paru-paru kita untuk menangkap napas lebih banyak untuk meningkatkan VO2 max kita. Selanjutnya ada strength training. Ini untuk memperkuat kaki dan juga otot-otot di perut kita agar berlari dengan lancar. Selanjutnya ini ada rest untuk full recovery. Jadi 1 hari ini istirahat. Jadi kalau seminggu ada 7 hari, kita berlari 5 kali, 1 strength training dan 1 hari istirahat gitu. Selanjutnya ada jadwal spesifik yang diberikan oleh ChatGPT. Di minggu pertama, fase building, tadi nanti ada 6 minggu dengan periode dari 1 Januari sampai 9 Februari. Dengan target tiap minggunya, di minggu ke-1 itu 21 km dengan dibagi isiran 5 km, isiran ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa dihitung seperti itu gitu. Dengan long run terpanjangnya itu hanya 10 km. Nanti di minggu ke-6 itu total target yang kita harus capai yaitu 40 km dengan long run di 20 km. Itu untuk fase pertama. Selanjutnya untuk masuk ke fase yang kedua, yaitu harus dari minggu ke-7 sampai minggu ke-14, jadi sekitar 7 minggu. Ini dari 10 Februari sampai 6 April dengan target untuk minggu pertama ini 43 km dan target di minggu ke-14 ini 60 km. Jadi untuk di minggu ke-14 ini target long run terpanjangnya itu di 38 km. Setelah target endurance, selanjutnya masuk ke peak training atau puncak dari program latihan kita, yaitu di minggu ke-15 ini harus 62 km dan juga terakhir di minggu ke-20 ini peak trainingnya di 75 km untuk total dari keseluruhan dengan maksimal lari itu 50 km di long run terakhir. Selanjutnya di minggu tapering ini ada penurunan volume. Jadi kalau di minggu ini karena mendekati rest day pada tanggal 14 Juni, jadi harus ada penurunan agar tidak terlalu capek tubuhnya dan siap melakukan rest day. Jadi untuk di minggu ke-21 ini mile edge-nya hanya 55 km dan di minggu terakhir ini hanya 15 km. Untuk total per minggunya. Oke, karena tadi latihannya udah dibuat, pace-nya juga kita mau pace berapa sudah ditentukan. Untuk memasuki rest day yang harus diperhatikan itu H-1 kita harus carbo loading atau makan sebanyak-banyaknya. Yang terutama makan nasi dan juga makan daging karena kita butuh karbohidrat yang banyak itu. Jadi ketika lari, karbohidrat itu bakalan dibakar dan diubah menjadi energi saat lari. Selain karbohidrat juga kita butuh lemak dan juga butuh gula. Jadi kenapa banyak pelari yang minum minuman gula itu bagus juga, karena gula itu
bakalan diubah menjadi energi dengan secara cepat gitu. Jadi sebelumnya H-1 gitu, itu kita harus makan dengan banyak. Selanjutnya untuk pas hari H, 30 menit sebelum start itu kita harus makan energi bar atau snack-snack seperti Fit Bar atau Soy Joy gitu untuk menambah karbohidrat di tubuh kita. Selanjutnya saat lari itu kita membutuhkan energi gel atau cairan elektrolit. Energi gel ini sebagai energi booster biasanya mengandung karbohidrat yang gampang dikelola oleh tubuh untuk dijadikan energi. Nah, cairan elektrolit ini cairan biasanya berisi garam untuk mengubah cairan garam di tubuh kita yang tadi sudah digunakan bakalan terisi kembali. Itu saat lari, dan setelah lari itu kita harus makan makanan berprotein untuk regenerasi di otot-otot kita yang tadi udah terpakai atau rusak gitu. Selanjutnya ini kalau tadi saat lari kita ini butuh energi gel. Energi gel itu apa? Energi gel itu asupan bentuk gel cair yang berfungsi sebagai sumber energi cepat untuk tubuh saat jarak jauh. Jadi kalau kita berlari itu misalnya kita udah 5 km pasti bakalan capek gitu. Biar nggak capek, biar ada energi lagi, kita harus minum energi gel ini gitu. Di sini ada EJ Sport dan juga Strive, ini merek lokal, dan juga SIS, GU, dan Maurten ini merek luar gitu. Jadi kita harus minimal 1 tiap 2,5 km atau tiap 30 menit gitu. Selanjutnya kita juga harus buat strategi menggunakan energi gel tadi gitu. Jadi di ChatGPT kita bisa nanyain buatkan strategi energi gel tiap kilometer buat maraton. Jadi nanti kata ChatGPT kita membutuhkan 8 energi gel. Energi gel pertama ini H-10 sebelum lari. Jadi kita minum 1, selanjutnya kita minum tiap kilometer ke-6, kilometer ke-12, kilometer ke-18, kilometer ke-24, kilometer ke-30, kilometer ke-36, dan juga kilometer ke-40. Nah, untuk di maraton sendiri sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar, maraton sesungguhnya itu dimulai di kilometer 30. Kenapa di kilometer 30? Karena ini biasanya banyak pelari yang udah kecapean dan juga kakinya itu udah capek gitu. Kalau misalnya kaki udah capek, nanti si otot-ototnya tegang gitu. Nah, otot-otot tegang ini kalau kita berhenti dulu bakalan ngelok atau ngekunci gitu. Di kilometer 30 ini banyak pelari yang kakinya pada kekunci gitu. Oke, ketika kita sudah menentukan semuanya, salah satu hal yang harus diperhatikan juga yaitu sepatu. Kenapa sepatu? Karena sepatu untuk kenyamanan dan juga biar kita terhindar dari cedera. Sepatu lari itu umumnya dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama daily trainer, fungsinya buat latihan sehari-hari, buat istirahat, buat recovery run. Ciri-cirinya nyaman, empuk, durable, cocok dipakai sering mungkin gitu. Jadi untuk daily trainer ini enggak terlalu keras juga enggak terlalu empuk gitu. Jadi di tengah-tengah. Selanjutnya buat tempo atau speed untuk latihan cepat dan juga untuk ciri-cirinya responsif, lebih ringan dari daily trainer. Jadi untuk kategori sepatu yang kedua ini biasanya soalnya lebih keras gitu dari sebelumnya, karena untuk latihan speed itu kita butuh responsif di sepatunya. Jadi ketika kita napak itu langsung terangkat kembali gitu. Sedangkan untuk yang ketiga ini maximum cushion, ini midsole-nya empuk. Jadi midsole empuk ini enak buat isiran dan juga recovery, tapi kurang cocok dipakai buat speed atau
dengan pace yang tinggi. Kenapa? Karena ketika kita napak, karena midsole-nya empuk, jadi kita kakinya, langkahnya diredam gitu. Jadi ketika kita butuh buat napak kembali, ini butuh energi lebih untuk menggunakan energi secara lebih gitu. Jadi lebih tepat kalau misalnya pengen cepat itu pakai sepatu yang agak keras. Kalau misalnya mau pelan-pelan aja harus pakai sepatu yang empuk. Untuk kategori yang keempat ada racing shoes, ini buat race dari 5 kilo sampai maraton, ini cocok. Ciri-cirinya sangat ringan dan juga biasanya punya carbon plate. Nah, ini carbon plate ini biasanya ada di sepatu racing shoes. Nah, ketika teman-teman pengen pakai carbon plate ini minimal pakai pace 5, 4 atau 3. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai pace yang besar 6, 7, 8 itu bakalan sakit di bagian ankle gitu. Karena carbon plate ini sangat responsif, jadi ketika napak langsung gitu kakinya. Nah, kalau kita nggak bisa mengimbangi nanti bakalan sakit di bagian ankle-nya. Jadi ChatGPT juga bisa ngebantu sepatu apa yang cocok untuk pace saya gitu. Kalau misalnya pace teman-teman pace 7, pace 8 cocok pakai maximum cushion. Kalau misalnya teman-teman pengen bisa dipakai sehari-hari, cocok buat pakai yang daily trainer. Atau teman-teman pengen tempo atau interval, cocok yang kedua. Kalau buat race dan juga pengen ngejar podium, teman-teman bisa pakai racing shoes. Ketika sepatunya udah cocok, di sini juga ada beberapa rekomendasi race yang bisa teman-teman ikuti gitu. Untuk di race di Indonesia ini ada 6 race yang cukup terkenal. Yang pertama ada BTN Jakarta International Marathon di Jakarta pada bulan Juni. Ini rutenya cukup landai karena ada di tengah-tengah kota Jakarta, jadi tidak ada kan banyak tanjakan atau turunan gitu. Yang kedua ada Mandiri Jogja Marathon bulan Juni di Candi Prambanan. Ini untuk rutenya sendiri bakalan nanjak di awal-awal, tapi setelah kilometer ke-6 bakalan agak landai gitu. Selanjutnya untuk ketiga ada Pocari Sweat Run Bandung pada bulan Juli. Ini biasanya di Gedung Sate, tapi tahun kemarin di Balai Kota Bandung. Ini rutenya cukup landai, tapi memang karena di Kota Bandung ini jalannya kecil-kecil dan juga banyak gang-gang gitu, jadi agak pabaliut jeung mobil jeung motor gitu. Jadi agak padat sama kendaraan. Jadi memang harus banyak-banyak bersabar gitu kalau ikutan Pocari Sweat Run Bandung. Sebenarnya Pocari Sweat Run juga ada di Lombok juga, cuman kurang ramai gitu kalau dibanding di Bandung. Selanjutnya yang keempat ada Maybank Bali Marathon di Gianyar, Bali pada bulan Agustus. Ini rutenya nanjak turun kata orang-orang, karena saya juga belum kalau di sini. Jadi bakalan kurang cocok kalau misalnya pemula ingin ikut di sini. Yang kelima ada Jakarta Running Festival bulan Oktober di GBK. Ini untuk rutenya juga cukup landai karena di tengah kota Jakarta. Ini juga cocok untuk diikuti oleh teman-teman. Yang selanjutnya yang keenam di Borobudur Marathon di Candi Borobudur pada bulan November. Ini untuk rutenya nanjak turun dan ini juga menurut saya kurang cocok kalau teman-teman pengen Virgin Half Marathon atau Virgin Marathon. Kenapa? Karena di Borobudur Marathon ini tanjakannya itu ada di kilometer terakhir gitu. Jadi ketika kita udah capek, kita dikasih tanjakan. Nah, di sini juga banyak pelari yang tumbang gitu di kilometer terakhir karena memang tanjakannya itu ada di akhir-akhir. Selain di Indonesia ini, di Kota Bandung juga banyak race yang cukup menarik.
Ada Dura King Run pada bulan April, ada Bandung 10K pada bulan Mei, ada Bandung Curious Run pada bulan Agustus, ada Yoran di KBP pada bulan November kemarin gitu. Selanjutnya ingin bawa banyak hadiah. Di sini juga ada race-race yang cukup menarik untuk diikuti. Ada Alfamart Run ini di GBK. Nanti setelah finish teman-teman akan mendapatkan goodie bag seberat 40 kg. Nanti isinya segini kira-kira. Ini cukup menarik. Selanjutnya ada Bayran. Ini juga nanti setelah finish teman-teman bakalan mendapatkan satu cover produk-produk. Selanjutnya ada Yoran, ini di KBP kemarin nanti bakalan dapat troli 2 ini dan isinya kira-kira segini. Ini di Bandung cocok untuk diikuti karena dengan isi sebanyak ini kita registrasinya sekitar 370-an gitu. Oke, jadi kenapa harus pakai ChatGPT? Karena ChatGPT sebagai asisten kita bisa menanyakan berbagai hal selama program latihan Induh gitu. Jadi ketika program juga kita tidak bisa 100% terhindari dari cedera gitu. Biasanya pelari itu cedera di bagian ini, di bagian tulang kering sebelah dalam dan juga di bagian lutut itu. Itu karena otot kita overuse yang tadinya kita jarang lari terus tiba-tiba lari banyak, itu bakalan banyak cedera di bagian itu gitu. Yang kedua, pengguna juga tetap memilih eksekusinya meskipun kita sudah dikasih materi oleh ChatGPT, tapi kita juga bisa memilih apa saja yang akan kita jalani gitu. Selanjutnya, AI juga membuat latihan lebih terarah, konsisten, dan juga aman. Oke, itu sedikit sharing saya tentang pelarian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya? Ya. Kalau itu kan planningnya, kalau untuk trackingnya itu ada kayak aplikasi kah atau apa gitu? Oh, untuk trackingnya sendiri bisa langsung kalau misalnya teman-teman pakai jam Garmin bisa langsung di tracking di Garmin gitu. Nanti langsung connect ke Garmin Connect di HP atau pakai Strava juga bisa. Strava di HP itu sudah cukup lengkap untuk trackingnya. Tetapi kalau di HP itu kita gak bisa ngelihat heart rate kita gitu. Nah kalau di jam nanti bakalan langsung ke detect berapa kita heart rate kita gitu. Jadi heart rate sendiri itu pentingnya itu karena kita bisa melihat langsung, misalnya kita ada di zona berapa, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, atau zona 5 gitu. Jadi bisa langsung aman terdeteksi gitu, kayak gitu sih. Berarti kalau maksudnya yang plan tadi itu apakah bisa dibuatkan di aplikasinya gitu nggak? Oh kalau di Garmin harusnya bisa, ada planningnya nanti. Bisa misalnya hari ini mau apa gitu, nanti ada di situ. Sebenarnya di Garminnya juga bisa langsung planning. Nanti tiap hari pagi-pagi sama dianya ada kita mau lari apa, mau lari berapa kilo, nanti sama dia disediain gitu. Jadi lebih terarah juga gitu. Kalau Xiaomi bisa nggak? Belum coba sih kalau Xiaomi. Coba duit. Berarti kalau Garmin itu berarti aplikasinya aplikasi Garmin juga ya? Aplikasinya aplikasi Garmin juga. Kenapa Garmin? Karena aplikasinya banyak juga dan juga sudah banyak terhubung gitu. Ekosistem Garmin itu lebih bagus dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi udah lengkap lah. Kalau sepatunya, tadi kan speknya tuh. Contoh sepatunya kan. Contoh sepatunya kalau teman-teman pengen yang enakan, kalau favorit saya itu ada di Hoka Bondi 9. Kalau di Hoka Bondi 9 saya pakai sampai
1.200 km masih enakan gitu. Kalau misalnya saya juga pernah pakai merek lokal itu 500 kilo itu udah nggak enakan gitu. Nah rata-rata sepatu lari itu harus diganti 600 km sampai 800 km. Tapi si Hoka ini sampai 1.200 masih enakan gitu Kang. Jadi minimal kalau emang enakan Hoka gitu. Gitu sih. Kalau pengen culture paling Adidas, Evo SL gitu. Agak enakan. Ini culture udah ubah. Wah kan kalau kayaknya aku lihatnya banyaknya pari FOMO ya. Karena kan lagi booming banget nih. Nah, tapi aku nggak tahu nih orang-orang tuh dia training dulu atau enggak tuh sebelumnya. Nah, kalau misalnya efeknya dia nggak training dulu, bakal kayak gimana sih? Oke. Minimal 10 kilo aja. Untuk emang sekarang banyak pelari FOMO gitu. Saya juga awalnya FOMO pasti, tapi itu FOMO yang bagus menurut saya karena bakalan bikin sehat juga gitu, bakalan bisa bikin story juga. Jadi bagus gitu, bikin Insta story awalnya gitu. Jadi kalau tanpa latihan pasti bakalan cedera gitu. Kata-kata cedera ya, cedera nanti di sebelah sini, di bagian ini saya juga udah 2 kali gitu cedera di bagian sini, di bagian lutut kanan kiri juga udah 2 kali gitu. Jadi memang itu karena ototnya kurang kuat gitu. Jadi ketika bagian ini karena overuse, jadi ketika napak itu harus benar gitu, napak teh harus pakai sebelah tengah-tengah kaki gitu, jangan di ujung kaki, jangan di belakang kaki gitu. Jadi harus tengah-tengah gitu. Kalau misalnya di sini atau di sini pasti mempengaruhi bagian kaki kita yang lain gitu. Nah, kenapa otot harus digedein atau dikuatin? Karena kalau misalnya lari itu kan kita pakai otot itu, ngebakalnya kita pakai otot. Kalau misalnya si ototnya nggak ada, nanti energinya teh pakai hal yang lain gitu. Jadi misalnya lutut ini nggak ada ototnya, nanti pakai si tulang lututnya gitu, jadi gampang rusak tulang lututnya gitu. Jadi sebisa mungkin harus latihan, harus misalnya kalau teman-teman pengen mulai lari itu minimal jalan dulu, misalnya jalan dulu 3 km atau misalnya jalan dulu sekuatnya. Setelah itu baru ningkatin ke pace, ningkatin ke berapa jauh jarak kita gitu. Jadi emang bertahap gitu. Kayak gitu sih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, mungkin teman-teman pengen nanya juga kita kalau misalnya mau ikutan race lari itu gimana gitu. Biasanya untuk pendaftarannya sendiri 6 bulan sebelumnya. Jadi misalnya kita mau race bulan Juni, pendaftarannya sudah dibuka bulan November, bulan Desember ini gitu. Jadi emang harus jauh-jauh hari, enggak yang seminggu acaranya mulai kita mau race itu bakalan register itu nggak bisa gitu. Jadi harus mulai dari ada yang setahun sebelumnya, ada yang 6 bulan sebelumnya gitu. Nah di bulan Desember biasanya banyak race-race yang buka pendaftarannya gitu. Kayak gitu sih. Pendaftarannya juga ada 2 tipe. Yang pertama ada yang kita harus harus cepet-cepetan beli tiketnya. Ada juga yang balot itu kita register dulu, nanti bakalan diacak siapa saja yang dapat gitu. Kayak gitu sih. Biasanya kalau race-race yang 6 ini bakalan susah sih. Bakalan 5 menit juga udah habis gitu si tiketnya. Gitu sih. Mungkin teman-teman juga kalau ada yang nanya misalnya berapa sih harga kalau kita pengen ikutan race-race di sini gitu.
Kalau misalnya 5 km itu rata-rata kalau di 6 ini antara 400.000 sampai 500.000. Kalau misalnya 10 km itu antara 500.000 sampai 600.000 sampai 700.000. Kalau misalnya half marathon 21 kilo itu biasanya 800 sampai 900.000. Kalau misalnya maraton antara 900.000 sampai 1 juta lebih kayak gitu sih. Karena kan tiap kilometer itu ada orang-orangnya juga yang ngarahin gitu. Ada marshal, ada yang ngarahin, juga ada yang ngasih minum, ada yang lain-lain gitu. Jadi makin jauh juga orang-orang yang panitianya makin banyak sih. Medisnya juga banyak. Paling banyak itu di Pocari sih, ini enakan medisnya itu ada tiap kilometer. Jadi meskipun teman-teman pingsan tengah jalan juga bakalan ada didatengin gitu. Soalnya banyak juga gitu yang tiba-tiba pingsan tengah jalan kayak gitu. Terutama di Borobudur Marathon ini sih. Bayar 5 kilo tapi larinya 10 kilo boleh? Boleh, tapi boleh, tapi resikonya pasti bakalan batas waktunya gitu. Batas waktu 5 km sejam, dia lari 10 kilo, berarti lebih dari itu bisa-bisa nggak dapat medali gitu sih kan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Apa? Sepatunya, sepatu nggak? Oh, untuk saya sendiri sepatu ada 5, jadi kenapa? Harusnya tanya udah berapa kilometer larinya? Karena sepatu lari itu kan ada batas maksimumnya gitu, dia enakannya. Jadi sekitar 600 kilo sampai 800 kilo gitu. Setelah itu bakalan jadi kalau misalnya udah lewat dari situ, si solnya teh bakalan kempes atau udah gundul gitu. Jadi bakalan nggak enakan sih. Gitu. Oke, mau ada yang tanya lagi? Komunitas katanya di Bandung, iya nggak? Komunitas di Bandung banyak sih. Biasanya mereka tiap Sabtu atau Minggu itu suka ada lari pagi-pagi. Saya sendiri masuk komunitas Rayat. Jadi itu Rayat. Jadi komunitas Rayat atau Riot itu biasanya suka latihan hari Selasa malam-malam, hari Kamis strength training di Pajajaran, atau hari Sabtu weekend 10 km gitu. Jadi nanti tiap harinya teh pindah-pindah. Jadi misalnya dari kopi shop apa ke kopi shop apa gitu. Jadi habis lari sambil ngopi gitu sih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Cukup. Yang penting berarti kalau mau lari atau race tentunya harus jersey, harus celana, kaos kaki, sepatu, jam, energi gel, running belt, terus harus bawa juga softless atau bawa HP, bawa earphone, bawa semprotan kalau misalnya kita cedera gitu. Jadi lumayan.
Bebas sih. Soalnya kenapa lari itu mudah karena kita sendirian juga bisa gitu. Sedangkan kalau misalnya olahraga yang lain, misalnya badminton, kita harus ada partnernya gitu. Nah kalau lari kan sendirian juga bisa gitu, mau pagi mau sore. Kalau misalnya olahraga yang lain lebih ribet harusnya mah gitu. Kalau misalnya sepak bola juga kan harus 11 orang kali 11 orang gitu. Kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, oh ya? Kalau di komunitas, itu rata-rata dia kerjaannya apa sih? Kerjaannya biasanya emang beragam gitu. Kalau di komunitas saya sendiri kebanyakan dokter atau emang dia punya usaha gitu. Jadi lebih fleksibel juga waktunya mereka gitu. Kayak gitu. Ayo. Mau jualan juga sekali? Wah, tawarin jangkot. Sebenarnya di Radia juga kita punya privilege sendiri gitu. Kenapa? Karena jam kerja kita sebenarnya fleksibel juga gitu. Jadi misalnya kita lari pagi-pagi bisa, lari sore-sore bisa gitu. Tinggal diganti aja waktunya ke kerjaan malam gitu. Ya sebenarnya kalau teman-teman bilang sibuk kerja juga nggak akan mungkin gitu. Karena kita juga bisa pakai pagi-pagi atau sore-sore buat olahraga atau lari gitu. Oh ya. Kalau yang lari gitu kan suka ada fotografernya gitu kan. Nah mekanismenya itu biasanya gimana? Lari dulu atau kan nanti dicegat atau gimana? Oh biasanya Gimana cara dapetin fotonya gitu? untuk fotonya sendiri, misalnya kita lari lewat yang biasanya yang banyak fotografer itu di Jalan Dago gitu. Nah, kita lari nanti dipoto-foto gitu, lari way gitu. Nanti Kemarin nggak ada, aku siangan. biasanya hari Sabtu atau Minggu sih. Nggak ada. Nyari fotonya di mana nanti bisa download aplikasi FotoYou di App Store atau Google Play Store. Nanti si fotografer nanti nge-upload foto-foto tersebut di FotoYou gitu. Nanti kita daftar dulu, misalnya selfie, nanti otomatis wajah kita teh bakalan muncul gitu di situ semuanya foto-foto kita. Jadi nanti bakalan baca gitu. Jadi meskipun kita lari sendirian atau lari random juga, kalau ada fotografer nanti bakalan misalnya kita difoto, nanti foto kita bakalan muncul di aplikasi tersebut gitu. Untuk harganya juga bervariasi, ada yang emang murah pisan 10.000, 15.000, ada yang paling mahal 100.000 kayak gitu sih. Rata-rata hasil fotonya sekitar 30 ribuan kayak gitu sih. Bayarnya gimana gitu, Wen? Langganan? Enggak, bayarnya kayak check out biasa aja gitu. Ketika misalnya fotonya udah muncul, kita pilih check out, nanti bisa bayar pakai bank atau QRIS juga gitu bisa. Foto orang lain bisa? Enggak bisa gitu, karena kan kita sebelumnya selfie dulu. Nanti bakalan muncul foto-foto kita gitu. Kalau misalnya ada foto orang lain juga yang masuknya bisa-bisa aja sih di download, tapi enggak yang random gitu. Kalau misalnya wajah kita pasaran, nanti bakalan masuk juga wajah-wajah orang lain gitu, kayak gitu sih. Nggak bisa ngebedain ya, ini siapa? Oke, ada yang mau tanya lagi? Mungkin. Oke, mungkin hanya itu saja sharing session dari saya. Mungkin ada kata-kata untuk mengingatkan teman-teman kenapa kita perlu punya punya hobi gitu.
hobi itu sebagai pelarian kita ketika udah jenuh atau suntuk sama kerjaan gitu. Ketika udah jenuh atau kita pusing sama kerjaan, kan kita nggak ada hal lain yang bisa membuat kita excited atau senang gitu. Kalau kita menjalani hobi, ketika kita melakukan hobi tersebut, nanti kita akan bahagia juga. Jadi sebuah pelarian dari kejenuhan kita gitu. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.